Ya, selamat sore Bapak Ibu. Di pertemuan kita dalam fasilitasi ini, kita akan berdiskusi tentang bagaimana cara mengembangkan pembelajaran aktif. Oke Bapak Ibu, sebentar saya akan share screen tentang materi kita. Apakah Bapak Ibu sudah bisa melihatnya? Sudah, Pak. Oke. Sudah. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Pada fasilitasi kita di sore ini, kita akan berdiskusi. Tujuan kita adalah bagaimana mengembangkan pembelajaran aktif dengan unsur mikir. Kemudian Bapak Ibu, apa yang melatar belakangi ini kita lakukan? Yang latar belakangnya adalah salah satu tujuan penting pembelajaran aktif adalah mengembangkan potensi siswa. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi tersebut antara lain pendekatan belajar aktif. Yang ketiga, guru sangat perlu memiliki pemahaman yang baik tentang pendekatan tersebut untuk mendukung peran penting mereka dalam mengembangkan potensi siswa tersebut. Kemudian Bapak Ibu, yang menjadi tujuan kita dalam diskusi ini, diharapkan Bapak Ibu peserta akan mampu mengenal unsur-unsur pembelajaran aktif. Yang kedua, Bapak Ibu bisa atau dapat mengidentifikasi contoh-contoh kegiatan pembelajaran untuk tiap unsur pembelajaran aktif. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dalam diskusi kita ini kita akan berbagi pendapat. Ada 2 pertanyaan yang harus kita jawab untuk menggali potensi-potensi apa yang kita tahu tentang satu, apakah yang Bapak Ibu ketahui tentang unsur-unsur pembelajaran aktif. Yang kedua, apa sajakah contoh kegiatan pembelajaran aktif untuk menunjukkan pembelajaran aktif. Nah, Bapak Ibu bisa membuka, untuk menjawab ini Bapak Ibu bisa membuka link, akan saya bagikan lewat chat. Namun Bapak Ibu, kita sepakati dulu dalam diskusi kita nanti, semua diharapkan dapat memberi pendapat. Kemudian yang kedua, berbicaralah setelah diizinkan fasilitator. Dan yang ketiga, tulis nama Bapak Ibu dalam memberi pendapatnya. Oke Bapak Ibu, saya akan bagikan linknya. Sebentar Bapak Ibu, saya akan stop ya. Sudah dapat Bapak Ibu? Nah, jadi Bapak Ibu coba menjawab pertanyaan yang sudah dibuat di jamboardnya. Sudah lihat Bapak Ibu jamboardnya? Sudah dapat dibuka? Sudah, Pak. Ada 2 pertanyaan yang kita perlu jawab, yaitu apa yang Bapak Ibu ketahui tentang unsur-unsur pembelajaran aktif. Dan yang kedua, apa sajakah contoh kegiatan pembelajaran yang menunjukkan pembelajaran aktif. Silakan Bapak Ibu. Dibuat namanya Bapak Ibu ya, dan dibesarkan sedikit biar bisa kita baca. Oke, ada yang mengatakan proses pembelajaran melibatkan semua peserta didik. Kemudian Bapak Denny mengatakan juga melibatkan siswa. Bapak Junedi mengatakan pembelajaran membuat siswa ikut ambil bagian dalam proses pembelajaran. Oke. Kemudian Bapak Denny mengatakan ada metode yang tepat pembelajaran pada siswa. Ibu Ruth, yang lain? Kemudian di dalam pertanyaan yang kedua, apa-apa saja contoh kegiatan pembelajaran menunjukkan pembelajaran aktif? Apa yang dialami, apa yang dilakukan siswa, bagaimana siswa dalam belajarnya, dan bagaimana hasil belajarnya Bapak Ibu? Coba dibuat jawabannya. Oke, dari Ibu Ruth. Mana lagi Ibu Ruth? Siswa memberi respon pada saat pembelajaran. Oke, berarti dia bisa berkomunikasi ya, mengkomunikasikan pendapatnya. Kemudian Bapak Junedi mengatakan melakukan wawancara dengan narasumber. Oke. Kemudian apalagi Bapak Ibu kalau dalam
IPA biasanya Bapak Denny, dalam IPA biasanya apa yang Bapak lakukan ketika supaya peserta didiknya bisa bekerja? Iya, berdiskusi. Oke. Ibu Tota mengatakan berdiskusi, kemudian Denny Tarigan ikut berpartisipasi dalam berdiskusi, melakukan percobaan. Bagus Bapak Ibu. Oke. Yang lainnya Bapak Ibu? Ada lagi Ibu Ruth? Iya, oke Bapak Ibu. Nah, sekarang setelah melihat dari pendapat-pendapat Bapak Ibu, kita dapat simpulkan dari pendapat Bapak Ibu ini, ada yang mengatakan melakukan percobaan, ada yang mengatakan berwawancara, itu bisa kita katakan berarti proses mengalami. Kemudian Bapak Ibu ada yang mengatakan berdiskusi, ada lagi yang memberi pendapat, berarti itu kita simpulkan itu adalah berinteraksi. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu ada yang mengatakan mempresentasikan hasil pekerjaannya, berarti itu dapat kita sebutkan itu mengkomunikasikan. Dan kemudian ada yang mengatakan bahwa ada yang berefleksi. Itu setelah pembelajaran selesai berarti ya siswa bisa mengetahui sejauh mana apa yang dipelajari, itu berarti peserta didik dapat merefleksi dirinya. Oke Bapak Ibu, nah jadi saya stop screen dulu supaya kita lanjutkan kegiatan kita Bapak Ibu. Bapak kita simpulkan, coba dari Bapak Tarigan tadi, Bapak Junaidi, apa tadi yang dikatakan tadi Bapak Tarigan? Bapak Tarigan mana Bapak Junaidi? Adalah pembelajaran aktif adalah pembelajaran yang mengikutkan serta dalam proses pembelajaran, Pak. Iya, jadi mengikutsertakan berarti kemudian tadi berpartisipasi, melakukan percobaan, wawancara tadi Bapak bilang ya, itu kita golongkan menjadi mengalami. Kemudian apa tadi lagi Bapak Denny mengatakan, Bapak Denny tadi yang dikatakan Bapak Denny melakukan Bapak percobaan. Denny-nya? Melakukan percobaan, Pak. Melakukan percobaan itu termasuk juga mengalami. Ibu Ruth tadi, Ibu Ruth, mana Ibu Ruth? Apa tadi pendapat Ibu Ruth? Ibu Tota? Bapak Toga? Berdiskusi berarti Oke, interaksi. berdiskusi. Berdiskusi itu juga termasuk berinteraksi Bapak Ibu ya. Kemudian apa lagi? Dari Ibu Ruth? Mana Ibu Ruth-nya? Siswa memberikan respon, Pak. Iya, siswa memberikan respon. Berarti dia dapat berkomunikasi dengan baik, mengemukakan pendapatnya, mengomentari pendapat orang lain ya. Kemudian ada lagi Bapak Ibu? Memberikan tanggapan? Iya, jadi Bapak Ibu dari hasil diskusi kita tadi, dapatlah kita katakan ada 4 unsur di dalam pembelajaran aktif. Yang pertama, mengalami. Ketika proses pembelajaran ada mengalami, maka proses pembelajaran ini bisa melibatkan indera sehingga pemahaman konsep akan lebih mantap dan mengembangkan potensi siswa. Kemudian unsur yang kedua Bapak Ibu yaitu interaksi, yaitu ketika ada berdiskusi, maka ini dapat mendorong siswa untuk bereaksi terhadap pendapat siswa lain dan menimbulkan refleksi diri. Kemudian bisa mempresentasikan, ini akan mendorong siswa untuk berani dan lancar dalam mengungkapkan gagasannya. Kemudian siswa mengetahui sejauh mana apa yang dia dapat dalam pembelajaran itu, berarti siswa sudah dapat berefleksi diri. Jadi keempat unsur ini Bapak Ibu mengalami interaksi, komunikasi, dan refleksi, ini akan dapat mengembangkan potensi siswa dalam pembelajaran. Oke, jadi Bapak Ibu diharapkan ketika kita melakukan pembelajaran di kelas, nanti dapat kita menerapkan yaitu pembelajaran aktif dengan unsur mikir. Terima kasih Bapak Ibu.